Kan saya tahan karena belum bayar. Iya. Nah, akhirnya sekali pergi balik saya ditodong pakai pisau. Iya. Leher saya pisau lepit. Jadi berani gue. Lah. Jadi berani kuat saya timpuk tuh kuntilanak. Oh, gitu. Mas, toprak siji. Ojo pedes-pedes. Ojo. Pikiran saya, ojo pedes-pedes. Oh, berarti yang pedas. Saya bikin yang pedas. Ternyata buat anak kecil celeng kan. Ya sebetulnya saya dari sebelum dagang ketoprak juga memang saya senang yang namanya pencaksilat. Teras Rumpi, tempat cerita tentang dunia, tentang rasa. Teras Rumpi, santai saja, semua hangat apa adanya. Dari teras jadi cerita, disimpan rapi di kepala. Teras Rumpi, Teras Rumpi. Kita pulang bawa tawa. Coy, Apa kan? lu lihat nih gua. Keren kan gua kayak jawara, budaya banget ya nggak? Lagu lu lagu apaan tahu muka menor-menor begitu? Kayak pemain kuda lumping lu. Set, kuda lumping lu mah kagak tahu ini tuh kostum ketoprak nih, lu lihat nih tuh ikat pala gua. Kon, yang namanya kostum tapak itu bukan begitu. Lu mah kayak pemain kuda lumping. Lah terus yang gimana? Kostum ketoprak itu pemain kayak seni drama peran tuh kayak begitu. Lu pada ribut aja. Apa sih lu ributin? Ini be ukon, katanya kayak pemain ketoprak, padahal mau kostumnya set kayak mau main kuda lumping. Ya, lu makan, soy. Lu kalau main pada ribut ketoprak nih dikit lagi temen gue lewat nih. Nah, siapa be? Nah, Bukan be, ketoprak. tukang ketoprak makanan be. Lah iya itu ketoprak. Ada telur dadarnya kagak be? Nah, tenang aja datang lihat kita. Terus yang mesen atu, Be. Kita lewat nih. Nah, orang lewat tuh. Dan iya itu. Iya itu. Yuki. Ya, mana aja biasanya suka lewat. Oh iya, kan dagangnya saya gantian. Beberapa hari keliling ke kampung sono, beberapa hari keliling kampung sini gitu. Berarti banyak megang wilayah. Iya. Duduk. Hmm. Aduh, kita pegangan sampai ngiler rasanya asal inget apa ya tuh ketopraknya Bang Juki baru inget aja udah ngiler kita. Iya. Masya Allah. Nih teman saya nih. Oh ini be. Ini tukang ketoprak mah. Ini tunggu-tunggu ternyata ya. Jadi pada ribut aja ente. Begitu. Nah, begini nih. Ya, Soy. Ya, Ya, bukan. ya be. Pergi ke hilir mengayu salpan. Kayu jati tegak dan utuh. Doa tulus kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja dah kita sambut sama si dia Babe Juki. Nah, kita kulitin nih. Siap nih kita kulitin. Siap. Lu siap aja. Kulitnya dikeset. aduh. Babi Juki. Ya. Aduh, nih. Kalau lewat di mari sebetulnya jadwalnya itu berapa hari sekali sih? Ya nggak mesti sih, tergantung. Kalau kira-kira di kampung sono agak sepi, ya kita kelilingnya ke kampung sini. Nah, ntar kalau di sini udah agak sepi lagi, kita keliling lagi ke kampung sana, Keliling gitu. berarti ya. Nah, kalau lewat sininya Nah. itu kira-kira nanya malam apa aja, Be? Ya nggak mesti juga, tergantung maunya aja, lihat suasananya, gitu. Oh gitu. Berarti tukang keliling. Iya, Kampung lima desa. namanya dagang keliling ya begitu. Kita harus bisa baca sikon. Berarti bener ini. Apa tuh, Be? Mandor 5 kecamatan. Babe Juki itu ulekan romannya kagak pernah ketinggalan itu buat Iya, ngulek lah, kan juga ini apa buat emang- ngulek si Asoy? Lah iya, emang ulegan ini udah berkhasiat ini, udah. Oh banyak Iya, khasiatnya, kayaknya banyak manfaat. bukan 1000 orang lagi, kayak udah jutaan orang ini. Masya Allah. Ngerasain Udah jutaan. ulegan saya, iya. Saya tadi nggak tahu dia masuk saya panggilin bobo ulekan. Orang gerobak ditinggal. Lebih penting ulekan. Ya iya dong. Main dah Babi Juki. Itu emang ini- ulekan ada 2 kembar itu. Emang ini senjatanya, kalau sampai ini hilang lah kagak didagang. Itu senjata sakti itu kondos. Senjata paling sakti buat ngulek. Orang Iya. bumbu ini kacang, toge, kecampur jadi satu di belakang beginian.
Lah iya lo orang diulang. Bang Soy, Bang Ukon. Iya, Be. Ini saya dengar nih di ujung Menteng nih lagi viral, Lagi booming. lagi booming. Katanya ada ketoprak yang wah rasanya. Lah, betul itu, Be. Siapa sih orangnya Mas sebetulnya? Siapa, Be? Menurut Ini kali ya. menurut data yang saya dengar nih, menurut kabar Ayo, burung, apa? itu di ujung Menteng Cakung ya. Iya. Di Menteng Cakung itu ada ketoprak yang sangat antri, Be. Itu. Antri pembeli. Antri Udah pembeli. kayak orang ngambil BPLT. Ya, sembako menurut kayak Sembako. gitu. Nah, bumbunya aja tuh sampai seberang pulau juga kayaknya kecium itu romannya itu. Buset, pantesan tadi gue lewat Apa tuh? ada orang sampai ngantri gitu. Nah. Ternyata itu ketopraknya Babe Juki. Itu. Sampai segitunya. Sampai segitunya, Be, antri. Oh, Masya Allah. Luar biasa ternyata. Ini berarti bukan kaleng-kaleng ini. Udah lama ini pasti pedagang begini nih biasanya. Nah, Babe Juki nih. Kira-kira kalau lagi ngulek itu berapa kali ulekan itu untuk ngelayanin satu orang? Ya tergantung dia mesennya. Ada yang satu orang bisa 5 bungkus, bisa. Ulekannya Ulegannya ya itu aja. berapa kali ulek? Oh, kalau ngulek dia sehalusnya, nggak pakai Sehalusnya. dihitung. Oh, iya. Halus. Halus gitu ya. Sampai halus. Apa 10 kali ke kanan, 10 kali ke kiri gitu. Enggak juga. Pokoknya sehalusnya. Cuman ya disitulah kita baca mantra yang bikin orang jadi ketagihan. Kali ada sendiri sambil goyang gitu. Iya. Itu yang bikin orang Emang ketagihan. emang nggak ada lawan udah deh pokoknya. Babe Ulekan Juki sakti mandraguna. nggak ada lawan apanya? Apa itu? Harum, Harumnya. wangi bumbunya ya. Betul sekali. Bener nggak? Benar. Oh kan bener. Pantesan hidung saya sampai kembang kempis. Ternyata bau ketoprak, bau kejayaan ketoprak Babe Juki. Iya. Di sini juga kan banyak warga pada ngomong begitu kan ya. Ketoprak Babe juga katanya memang Nah, bener itu, Be. bener kan ya? Emak-emak aja depan pintu kadang nungguin ketoprak Babe Juki lewat. Kan rahasianya apa? Kalau boleh tahu, tolong dong ceritain rahasia ketoprak Bang Juki. Kenapa bisa enak? Lah rahasianya itu, saya pakai bumbu cinta yang bikin orang kecantol. Bumbu cinta. Itu cintanya buat siapa, Be? Buat siapa aja, jangan kan semua orang. abi aja, nenek aja kuat nyantol. Janda bisa ya, janda ya? Apalagi janda kan gitu. Aduh. Tapi jualannya itu emang di depan rumah keliling apa bagaimana tuh? Sekarang alhamdulillah saya di rumah aja udah dagangnya. di rumah aja ya. Udah nggak keliling lagi. Babe Juki, ketoprak itu sebetulnya isinya apa aja sih? Ya isinya paling ya ketupat, tahu, toge, bihun, kerupuk. Nah, ada satu nih ya saya yang memang belum pernah tahu jawabannya. Sebetulnya ketoprak itu singkatan tapi memang nama makanan? Sebetulnya itu ketoprak itu ya memang ketoprak. Kayak di Jawa ketoprak bikin perut mules. Ketawa mulu sih. Oh, Topeng. Nah, menurut sandiwara. ya menurut kabar yang saya dengar nih Babe Juki itu katanya jualan udah dari tahun 80-an ya. Saya dagang dari tahun 1988. Zamannya ketoprak 300 perak. Saya masih kecil itu. Asli baru 3 tahun. Tahu aja kan. Nah, itu. Iya. Zamannya ketoprak 300 perak. Itu berapa? 300 perak. Tahun? Tahun 88. Bisa jadi duit masih ini ya. Berharga. masih berharga. Ya, masih 300 Bisa jadi. Ya sekarang 300 Kalau perak dulu berapa duit tahun? berharga. Kalau Nah, sekarang sekarang duit berapa? kagak berharga. Nominalnya doang ada. Enggak, sekarang harga ketoprak Sekarang 15.000. satu porsi. 15.000. Itu yang spesial apa yang biasa? Yang biasa, yang spesial 19.000 pakai telur dadar. Oh, bedanya yang membedakan antara yang biasa dengan yang spesial pakai Telur dadar dadar. atau telur ceplok, telur bulat. Nah, Oh, telur bulat rebus telur atau rebus. Jadi ada 3 pilihan tergantung selera. Telur dadar, telur ceplok, telur bulat. Telur bulat itu ya telur rebus. itu dengan harga segitu kenyang nggak tuh? Bukan kenyang lagi deh. Isinya banyak. Bukan kenyang lagi.
ukuran perempuan mah kayaknya nyisa dikit. Makanya kita ngeliat orang juga. Kalau orang tukang kuli mah kali. Nah, kita tambahin dikit. Tambahin Gitu. Iya, kita ngeliat orang. Kalau yang beli itu bukanya tuh dari jam berapa, tutup jam berapa itu? Saya buka jam 4 sore sampai dengan selesai. Malam tuh ya. Paling lambat ya jam 2 itu udah termasuk lambat. Itu dengar-dengar cerita Babe Juki ada yang menarik nih. Jadi pernah ada satu pelanggan itu katanya mantannya Babe Juki. Itu bener, Be? Iya, Bang. Emang benar, makanya kan saya bilang, saya itu pertama dagang, tuh paling gak enak kalau ketemu mantan, itu. Meriang, panas dingin. Panas dingin bener, kuatan dorong gerobak meleng. Lah itu orang nabrak. Ya itulah, mau dibilang malu, ya memang udah kerjaan kita nggak malu, ya namanya ketemu mantan, yang ada panas dingin aja. Nah, Kalau kata mantannya, Babe Juki mungkin gagah aja gitu kan. kayaknya sih begitu. Suka dukanya apa selama dagang ketoprak dari tahun 88? Kalau suka duka itu biaya udah banyak, manis pahitnya juga udah kenyang. Ya apa? Apalagi dulu zamannya layar tancap, itu kalau ada layar tancap di mana aja be, di ujung Berung, di Uber. Ah, iya, dari Jumenteng ke Keranji dalam pasar dalam, Langsung deket, kecolok. deket Pak, Keranji pasar dalam tuh dorong gerobak. Nah, itu dukanya kita dagang udah jauh, ya ngantuk, tambah sepi. Nah itu. Kalau boleh nangis tuh dorong gerobak sambil nangis. Kalau boleh nangis. Kali kalau dukanya kalau pas dari lagi dorong gerobak mana lakunya sedikit, Nah. badannya pecah gitu. Nah, apalagi tambah duka lagi. Tapi katanya Babe pernah dijegat sama preman itu. Bukan dicegat. Kalau yang namanya dagang di tontonan ada aja orang rese. Kalah. Nah, yang malak lah, yang mau perutnya kenyang kagak mau keluar duit ada. Nah, Maunya kenyang aja. Kagak mau pernah bayar. saya ngalamin itu 4 orang makan. Iya, akhirnya yang 2 pergi, pura-pura mencari rokok. Tinggal 2 orang. Yang 1 orang pergi juga mencari temen yang beli rokok. Tinggal 1 orang. Yang 1 pergi lagi kan saya tahan karena belum bayar. Iya. Nah, akhirnya sekali pergi balik saya ditodong pakai pisau. Iya. Leher saya pisau lepit. Saya bilang jangan begini caranya bang. Saya dagang ketoprak begini untungnya nggak seberapa buat kembaliin anak bini saya. Kalau abang mau bayar silakan, nggak dibayar pun nggak jadi masalah. Kita bayar tuh. Tujuan saya ngelepasin nih pisau. Nah, begitu dilepas pisaunya ya saya ambil golok. Golok. Nah, saya setiap dagang di layar tancap saya bawa golok. Tantangin balik dia tuh. Orang Jawara kok. Nah, ini lebih takut preman apa takut setan? Saya takutnya sama yang kuasa. Masya Allah. Ya kalau setan mah, kita dikalah-kalahin lagi. Kalau secara ini dah bahasanya gitu ya. Tadi kan nama preman tuh berani tuh. Nah sekarang saya tanya, biasa kan kalau orang pulang dagang dari tempat hiburan, biasanya dorong malam tuh. Iya. Mana ngantuk, Iya. mana sepi, Benar. jalan kadang-kadang lewat kober. Pernah ngalamin. Bulan baru. Pernah ngalamin. Ini berdiri. Iya pernah. Itu bagaimana rasanya? Ya karena ke sana jauh, ke sini jauh, sana sepi. Yang tadinya takut jadi berani gue. Lah, Jadi berani, kuat saya timpuk tuh kuntilanak. Masya Allah. Nah, kita berlari ke sana jauh, sepi. Di sini jauh sepi. Kuntilanak benjol kan dari timpuk. Timpuk terbang gue kayak nila. Begitu. Inilah ya. Anjing kurang ajar lu. Gue lagi capek-capek lu malah lu ketawa. Senang banget timpuk, bok terbang lu, bok. Tawa langsung. Ngadu tuh dia tuh sama lakinya. Apalagi benjol ditimpuk sama tukang ketoprak. Nah, sesama tukang ketoprak, jangan saling mendahului, bukan itu. Jadi ada nggak pesan atau tip yang jitu buat tukang ketoprak di luaran? Dari pengalaman Babe Juki sudah puluhan tahun dengan ketoprak, pasti kan sudah berpengalaman, asam pahit getirnya sudah dirasakan nih. Benar. Ini ada pesan lah buat sesama tukang ketoprak yang masih pada baru. Pemula gitu Iya, ya. coba. Ini namanya tukang ketoprak senior. Senior. Yang junior kasih Tips-tipsnya. Tetap saya kasih namanya sama teman. Kira. Cuman saya nggak kasih semuanya.
pasti ada yang satu yang ditinggalin. Iya, Pamungkas. Semuanya mantap pendaring-pendaringan aja. Nah itu. Rahasianya. Jadi saya kagak kasih semua, tetap satu saya tinggalin rahasia, kan rahasia perusahaan ini kan gitu. Tipnya ayo sampaikan. Makanya kadang ada tukang ketoprak, cuman katanya doang tukang ketoprak, dia nggak tahu takarannya be, garamnya seapa, gulanya seapa, kacangnya semana, airnya juga semana, nggak ada takarannya, menjudul ketoprak. Dimakan rasanya kemana tahu. Kalau saya kan emang udah bener-bener paham antara gula, garam, air, kacang itu kudu seimbang. Nah itu yang bikin nyohol. Tambah-tambah pakai bumbu cinta. Nah kalau apa namanya dagang ketoprak itu kan pasti saya bilang tadi yang pertanyaan tadi nih, saya lanjut lagi nih. Katanya ada suka duka dagang ketoprak, tadi suka dukanya udah disampaikan. Iya. Tapi kalau kata saya nih, pendapat saya, dukanya tukang ketoprak itu kalau cabai mahal. Ya kalau itu udah resiko. Resiko. Kalau sukanya cabai murah. Juga resiko. Cabai mahal belum tentu harganya kita taikin. Karena kan pembeli ini juga belum tentu tahu juga kalau cabai mahal. Disitulah kalahnya saya. Begitu cabai murah, tarifnya sama. Disitulah kemenangan saya. Jadi tetap stabil harganya Tetap ya. stabil. Cuma keuntungan dikit kali ya. Nah, yang mestinya saya punya keuntungan 100.000, berhubung cabenya mahal, bisa saya punya keuntungan 70.000. Yang 30.000 bakal nombokin beli cabai. Begitu be. Ada nggak Bang Babi Juki ini tanggapan tentang keluarga soal dagang ketoprak? Kisah yang paling sedih dah gitu. Kisah atau cerita paling sedih dalam keluarga tentang dagang ketoprak dah gitu. Ya pokoknya kisah yang paling sedih itu ya itu saya bilang dagang di tontonan udah jauh, perginya berat, pulangnya berat. Itu dorong gerobak, kalau boleh nangis kayaknya dorong gerobak sambil nangis itu. Saking sedihnya. Saking sedihnya. Kita minta tolong sama siapa? Udah perginya berat, jauh lagi. Pulang berat. Pondok Kopi, kira-kira dekat Pondok Kopi. Kalau di lingkup di keluarga kan ada juga kan mangkal. Kan sekarang dagang mangkal. Nah sekarang kan udah mangkal. Nah itu ada nggak kisah sedih di keluarga gitu loh? Ya sedihnya ya ini kayak sekarang ini apa-apa serba mahal, semuanya naik. Ya ini naik, itu naik, semuanya naik lah. Apalagi plastik bukan naik, dia loncat. Pohon kelapa. Harganya Sekarang yang turun apa sih? Pohon kelapa naik be ya. yang turun emas. Kolor. Emas dia lagi turun deh. Mas turun. Ini dari bis turun. Masuk itu Jawa itu. Lah dari bis turun. Saya pernah dengar tuh be. Aduh. Katanya dulu hampir pernah ada nyerempet kali gerobak tuh ya. Lagi dagang itu apa serempet mobil apa motor tuh saya pernah dengar. Men. Oh iya pernah juga sih. Iya cuman belum keserempet, baru mau nyerempet. Mau nyerempet. Ini ngomong-ngomong Babe Juki bibirnya kering banget itu kayak kali BKT. Lengkap, iya kali ya. Belum dimpanin kali ini. Nah, dulu nih, tunggu omen dulu. Babe Juki mau kopi apa teh? Kayaknya kopi aja dah. Kopi. Iya, Ya. kalau bisa jangan terlalu manis. Kopi jangan terlalu manis. Iya. Karena yang manis kan saya. Manis. Udah kelewat manis ya. Iya, udah manis soalnya. Aduh. Saya nanti tuh hampir nyerempet tuh ya. Iya, Tapi nggak sampai nyerempet ya itu. agak. Saya juga nggak apa namanya belum terlanjur gentak. Kalau saya gentak, wah repot. Begitu lihat platnya kuning hijau. Getar juga ya. Serempet goyang. Baru saya mau gentak, saya lihat platnya kuning hijau. Gue merang gentak. Kalau begitu repot ini. Baru golok mau keluar tuh ya. Iya. Kayaknya galakan dia nih kalau digentak deh. Platnya kuning hijau. Repot bakal repot udah. Waduh, begitu dah. Dulu selama dagang ketoprak, Babe Juki ini pernah kagak dihina orang, kagak enak atau bagaimana gitu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Kalau diomelin orang pernah. Lantaran saya belum bisa ngomong Jawa. Sebetulnya ketoprak.
Oh gitu. Ketoprak itu kan khas Jawa. Ah. Kadang ada orang mentang-mentang orang Jawa, dia tinggal di Jakarta ngomongnya Jawa mulu. Oh gitu. Mas, ketoprak siji. Cici. Ojo pedes-pedes. Ojo. Pikiran saya, ojo pedes-pedes. Oh, berarti yang pedas. Saya bikin yang pedas. Ternyata buat anak kecil celeng kan. Masya Allah. Diomelin orang saya, Mas bagaimana sih? Dibilang jangan pedes banget, anak saya jengker tuh, jerit kepedesan. Oh, berarti ojo pedes-pedes, jangan pedes-pedes. Nah, ini kopinya Mek masuk nih. Nih tuh. Ya, terima kasih men. Ini Apa men? kopi bukan sembarang kopi. Enggak. Ya, ini kalau minum kopi ini jadi jago pantun. Enggak. Ah, yang bener coba itu. Wah, iya bener men. Mantep bener nih kopi. Iya. Aki-aki bawa buntelan. Kuenya lalu jalannya miring. Kopi yang kentelan sama kuenya sepiring. Ini malah dua piring kopi. Iya, malah dua piring tuh kuenya tuh. Bener nih kopi. Seru juga kopi nih. Iya. Sering besok menunjuki gimana kopi. Iya. Iya. Aduh, luar biasa. Jadi begitu tadi tuh. Iya, ceritanya begitu. Waktu saya belum bisa ngomong Jawa, jadi ya saya nalar aja. Oh, pedes-pedes. Oh, berarti yang pedas. Saya pikir yang beli ibu-ibu kan. Itu Nggak mah tahu. bukan ngomel, itu mah komplain namanya. Ya, kalau teriak-teriak, Mas bagaimana sih bilang jangan pedes-pedes, pedes banget. Anak saya sampai jerit. Berarti kan ngomel, Be, bukan komplain. Ya komplain aturan jangan pedes jadi pedes. Itu kan Jadi pedes. saya begini, pernah kagak Babi Juki ini ngasihnya ini dikit gitu ya, apa kacangnya sedikit atau bumbunya sedikit, tiba-tiba ibu-ibu yang doyan dengan bumbu yang kental gitu, Iya. yang medok, wah tukang ketoprak nih emang sialan, masa ketoprak pun begini doang, agak enak, gitu dihina-hina Enggak, gitu. kalau kayak gitu belum pernah saya ngalamin. Alhamdulillah. Ya, paling berarti. kalau memang terasa kurang dia ngomong aja. Deh, kacangnya yang banyak. Oke, siap gitu. Oh, Nah, kalau untuk apa namanya ngelayaninnya tuh paling banyak orang mesen berapa? Atau apakah pernah ada Panggilan. pesanan untuk apa suatu acara gitu? Sering. Cuman biasanya kalau pesanan itu banyak, bisa 20 bungkus, 30 bungkus. Itu dari sore aja saya siap-siap dia udah pesen ngasih duit. Oh, panjang Deh, Pak, pesen panjang. 30 bungkus. Oh, order jatuhnya. Nah, kan jam 9 saya ambil. Itu sering. Oh, Acara pengajian. Romannya Babe Juki ini tangannya gesit banget, itu kacang kalau bisa ngomong udah lari duluan saya. Di dalam ulakan yang beradu sono sini kacang itu. Dia melari kemana? Nih, saya mau nanya nih, serius nih. Saya dengar kan bumbu racikannya Babi Juki mantep nih, aromanya wah semeringah sampai kemana-mana enak ini. Itu pakai terasi apa enggak sih? Oh enggak. Kalau Enggak, ketoprak itu enggak ada terasi. Oh, berarti kalau toprak berarti memang tidak pakai terasi Enggak ya? pakai terasi. Kecuali gado-gado Nah, ya? gado-gado pakai. Oh, Hmm. kenapa sih ketoprak itu rasanya lebih terasa itu menonjol manis? Karena memang ciri khas orang Jawa kayak gitu. Bukan Sunda kalau manis. Ah, enggak juga Jawa. Oh, Jawa manis. Sudah juga iya, cuman itu juga tergantung orangnya. Tapi yang jelas kebanyakan ciri khas Jawa itu Babe Juki nih, manis. pernah nggak kira-kira kepikiran nih, pengen baca cabang lagi nih? Tuh pernah nggak kira-kira tuh? Ya, ya ada sih di pikiran pengen buka cabang lagi. Cuman kan tenaganya nggak ada gitu loh. Sendirian ya. Nah, tenaganya nggak ada. Kalau kita cari orang baru kan butuh proses. Bisa Be, cabang. Babe bikin cabang satu, tapi nambah biang, nanti biang. Nah, itu baru saya mau ngomong. Kayaknya mah begitu. Rencana Nah, sih udah ada tuh. iya. kita nambah lagi biang. Ya. Apalagi dia udah bisa nih. Iya, nguleknya Ya, kita dong. cariin cabang. Lihat tuh lu nyariin diri. Berarti kan saya nggak ngaritin, dia bisa ngarit diri. Iya. Ulakan punya ulakan Babe Juki sendiri. Iya, itu dia. Tapi pertanyaannya ulakannya masih kuat kagak? Set, jangan tanya. Jangan tanya. Ulakan yang itu yang buat ngulek. Jangan ditanya. Kayaknya masih lawan sama ABG mah. Kalau di lapas, usia nggak bisa dibohongin. Balisin dong, ke ponakan, ke
adik atau ke siapa gitu, ajarin, warisin. Tidak diwarisin bagi yang siap, yang mau diwarisin, be bukan apa kagak gitu. Iya, jadi nanti kalau udah diwarisin, tapi saya dengar katanya udah ada asisten. Sekarang alhamdulillah udah ada asisten. Nanti kan bisa ntar Tapi dia belum siap be. Saya udah tantangin be itu, kebetulan asistennya masih ada ipar saya. Dia juga bukannya pemain baru, pemain lama. Nah, Iya. ini Babe Juki, seandainya nih kita putar ke masa lalu lagi nih. Iya. Nah, itu Babe Juki milih dagang ketoprak atau usaha yang lain. Terus kenapa? Kayaknya saya mending ketoprak. Nah, kenapa tuh? Karena ibarat makanan saya udah ngerasain kok enak nggak enaknya. Bukan, ini kalau ke masa lalu. Masa lalu. Masa lalu dulu kan Bang Juki nggak sekonyong-konyong dagang ketoprak. Iya, benar. Pasti kan ada kegiatan lain. Nah. Iya. Nah, kalau ini waktu diputar lagi ke zaman masa lalu, Bang Juki kira-kira kalau sekarang kan dagang ketoprak udah dijalanin suka dukanya udah ketahuan nih. Iya. Kalau yang lain kan belum tuh. Benar. Apakah tetap mau dagang ketoprak juga atau mau usaha yang lain gitu? Ya taruhpun mau ganti usaha yang lebih dari ketoprak gitu. Ya Iya. pengen sih kalau ada modal buka showroom mobil, Amin. Itu maksudnya mau. showroom motor, mau. Iya. Kenapa itu? Kenapa? Ya kalau ada modalnya. Enggak, maksudnya kenapa? Ya mau pada modal kenapa bisa ke situ? Iya, ya mungkin kan hasilnya lebih gede. Nah itu kunciannya itu. Iya. Pengen dapat untung yang Lebih gede. Kalau itu kan udah nggak ngulek lagi, Babe. Nah, kalau untung gede duitnya banyak. banyak. Nambah Iya. Iya. Nah, kalau sampai terjadi buka showroom, udah kagak pakai baju pangsi lagi, pakai jas udah romannya, pakai dasi. Ya kalau di kantor jas, Oh, di kantor. di luar tetap jawara sih. Gitu. Budayaan be ya. jadi pemilik showroom Cio. Jawara Babe Juki. Nah. Wih, keren emang luar biasa itu. Enggak apa penghayal aja dulu. Kali doanya dijabah. Seberapa penting silat untuk kehidupan sehari-hari ini? Ya sebetulnya saya dari sebelum dagang ketoprak juga memang saya senang yang namanya pencaksilat. Karena itu kan budaya Betawi. Iya, iya. Ah, ya peribahasa kata, jalan-jalan ke Ciawi. Cakep. Ah, belajar silat kudu diuji kan begitu. Ah. Jangan ngaku anak Betawi kalau nggak pinter silat sama pinter ngaji. Dengerin tuh. Dan aku anak Betawi kalau tidak bisa Silat sama pinter ngaji. Ya itu. Emang begitu. Makanya biar kata sepukul dua pukul lah kudu. ini roman kaki saya diinjak. Jangan dipukul kanan, nangkisnya kiri, loh repot. Saya kaki saya selain berpesan, saya buru pindahin. Untuk saya jauh. Buru pindahin pasang udah. Kagak jemput pindahin. Nah, Ya, Allah. ya itu berarti penting banget ya untuk sepukul dua pukul. Nah itu dia. Ya walaupun jurusnya lupa, kunciannya mah jangan sampai lupa, gitu aja udah. Iya, Be. Dia barusan meragain ini ya. Pencak silat tuh. Main pukul tuh. Ngapa deh? Apa deh? Abis minum kopi si Omen. Udah begitu. Kira-kira juga. Bukan main kopi buatan Omen emang luar biasa. Nah, Babe Juki, ujung menteng dulu dengan sekarang, menurut pandangannya Babe Juki ini, bedanya di mana? Kalau menurut saya yang saya rasa dulu sama sekarang kalau dibilang enak, enakan dulu. Dulu duit susah, hidup kita berkah. Kita bahasanya makan nggak ada ikannya, kita jalan ke sawah entaran makan ikan. Ada betik, sifat, kocolan ya. Betok. Betok, Betik. Pucang dia. Jangan betok sama lele, jangan. Repot. Sayurannya apa? Sayurannya apa? Lah, Mentarian. ya iya kita nggak punya sayur, kita jalan ke belakang entaran, kita nyayur, kembang eceng, genjer, mentarian. Gondok. Sekarang duit gampang, binsang. Binsangnya apa? 100.000 kita masuk, ingat nyampe rumah beli rokok, beli kopi, habis. Lagi mana mau kaya? Banget ya. Lah, Babe Juki, itu apa tadi disebut? lagi mana mau kaya? Kalau duit dulu berharga, be. Kalau sekarang duit gak ada harganya, nominalnya doang. Berarti 100.000 bentaran banget tuh ya. Udah,
Lagi kalau orang dulu nyebut duit 500.000, enggak 500.000. Iya. Setengah juta. Setengah juta. Namanya juga setengah juta. Setengah juta. Sesuai deh sama zaman dulu. Makanya nenek-nenek dulu nggak nyebut 500.000, Enggak. nyebutnya setengah juta. Emang bener. Rambut lu ya. Berharga banget coba kalau sekarang. Kagak ada yang nyebut 500.000, setengah juta nggak ada. ada. Tetap 500.000. Emang kagak ada harganya. Baru kalau udah sejuta baru disebut sejuta dah. Iya kan? Iya. Nah, berapa lama sampai betah di sini? Di jualan ketoprak ini berapa lama betah gitu? Ya serasa sampai saya masih bisa ngulek gitu. Iya. Masih kuat ngulek sih. Iya, masih bisa ngulek lah. Ngulek kiri kanan ya. Kagak, kanan doang. Gitu kanan pegel. Kagak. Kali katanya mau tangan kiri mah ya. Iya nggak boleh, kan masing-masing jatahnya. Jangan jatah orang diambil, nggak boleh. Babi Juki. Iya. Babi Juki kan kalau dagang ketoprak tuh kadang sering ngulek gitu ya. Suka pegel nggak di sini? Bukan main, udah pasti pegal. Kalau suka pegel mah obatnya ini. Jadi, kita ada minyak mau herbal serbaguna. Ini buat ngilangin pegel, encok, rematik, sakit gigi, vertigo, banyak lagi deh pokoknya. Iya. Jadi tinggal dioles-oles nih. Ada yang model tetes, ada yang model Roll. roll. Yang model roll tinggal digosok sini. Kadang-kadang leher juga suka pegel kan? Ya saking neng-neng gini, Iya. gitu kan? Tengleng. Nah, coba dah rasain. Iya. Yang mau pegel-pegel sekarang yang mana? Tinggal dioles. Kalau nurutin pegal, kayak pegal semua. Pegal semua. Bukannya diolesin lagi. Kayaknya bukan diolesin lagi, diguyur. Jajal. Kalau jajalin dikit aja, namanya jajalin. Oh, namanya jajalin deh. Miring banget. Kalau jajalin dikit aja. Gimana rasanya? Iya bener, rasanya mantep ini, anget berasa ini nih. Langsung nyerut. Iya langsung nyedot. Nah, kita lanjut lagi deh. Iya enak ini tuh. Wah meletak langsung tuh. Buset. Perkak ya. Kalau perlu minyak mau herbal serbaguna, ini hanya ada di sini si Mau. Iya. Nanti hubungi aja langsung nomor ini deh. Iya. Nah, kalau mau praktis ada di Oren, Di online shop. atau di TikTok Shop. Iya. Tinggal dicari, di searching, ini produk ada. Gitu, Bu Juki ya. Iya. Lagi nih, Babe Juki nih. Nah, Babe Juki kira-kira tuh sehari kan buka dari jam 4 ya? Iya. Sampai jam 2 ya. Itu kira-kira tuh ngelayanin tuh berapa bungkus itu kuatnya? Ya kayaknya kurang lebih 100 piring lah. 100 piring. Iya. 100 bungkus berarti tuh. Iya, kurang lebih. Iya. Kurang lebih. Kurang lebih segitu. Iya, kita perkirakan gitu. Ada orderan banyak itu harga bisa miring nggak untuk Babe Juki? Enggak, paling kita kesadaran kita lah. Kalau Kurangin umpama lontongnya ya. enggak, bukan begitu, malah kita tambahin. Tambahin. Nah, karena ini langganan. Jadi yang benar-benar spesial. Kalau saya modelannya begitu. Dia langganan. Jangan sampai kecewa, jangan sampai dia pindah ke orang. Usahakan tetap enak dari pertama dia kenal saya. Apalagi yang gitu ya? apalagi yang baru kenal. Bagaimana caranya supaya dia kecantol sama ketoprak saya? Kita usahakan semaksimal mungkin yang paling enak. Satu, rasa. Dua, pelayanan mulut kita. Penting itu. Ya alhamdulillah. Tanpa magic juga bisa jadi langganan. Gitu ya. Berarti itu rahasianya tuh. Itu boleh ngutang nggak? Kalau buat ngutang emang sama saya kagak bisa. Karena di situ juga saya udah tulisin, mohon maaf tidak melayani utang. Susah naginya, banyak dramanya, banyak sandiwaranya. Tuh, udah saya tulisin kayak gitu. Tulis gitu ya. Babe tulis itu ya. Saya ada pertanyaan nih, mungkin kalau memang boleh jujur dijawab. Iya. Selama dagang, biasanya kan kalau orang dagang mah kalau rame, booming, nyohor gitu kan ya. Iya. Ada aja kan ya Benar. penyakitnya ya. Nah, pernah nggak Babe Juki ini mengalami hal seperti itu? Coba dah ceritain. Ya kadang kan begini, Be. Jangan kan sesama pedagang, sesama dagangannya, yang bukannya pedagang juga, kalau memang dia punya sifat sirik, dengki,
Kadang-kadang manusia itu walaupun dia bukan uang dagang, ya itu jadi jahat sama orang. Karena memang sifat iri dengkinya, siriknya ada. Ya maksud pernah dialami sama Babe Juki. Ya pernah, bukan pernah lagi Bukan sering. tidak. Ya itu, ya kita lagi enak-enak dagang, tiba-tiba, ya ini sih goib ya mistik. Itu kalau menurut pandangan saya memang ke situ. Ya ditutup lah. Yang bikin kita dagang jadi hawanya beda. Ngantuk aja lah, segen aja lah. Tambah pembelinya juga berkurang, kan jadi tambah segen. Yang biasanya apa ya buka 1 jam sudah laku 20 porsi, ini Iya. mah atuh ge belum. Nah itu kan jadi tambah segen. Udah hawanya ngantuk aja, tambah hawanya males aja, tambah sepi, kan jadi tambah segen. Coba kalau rame, walaupun kita ngantuk juga namanya rame, kagak kepelawar sama tidur. Bubur sama tidur, lapar aja kita tahan saking sibuknya, kan begitu. Ini tadi bahasa Mandarin dari koran mana ke Pelaur. Nah, kalau orang Betawi dulu mau dia emang ngomong begitu. Itu omongan saya masih kecil sih Mas, padahal. Iya, Laur ya. nggak kepelawar, Betul. nggak kepegang. Betul itu. Pokoknya yang antri berapa banyak gua tetap semangat tuh ya. Nah, iya, jangan kan ngantuk ya, lapar rekod kita tahan, saking sibuknya, kagak pengen makan, apalagi ngantuk, karena kita bawa sibuk, boro-boro aja memerem. Lagi rame tuh. Nah, kalau lagi sepi, ya itu Pernah mengalami ya. sering deh. Anggap aja kita anggap sakit dah. Iya sering, Kalau lagi sering. rame itu paling dapat 200 300 gitu ya. Kalau lagi rame, Lagi sepi bisa 4 juta. iya sampingan sama motor. Nah, lagi nih. Pertanyaan saya nih. Iya. Pernah nggak Babe Juki melakukan hal yang menjurus ke sosial dari penghasilan apa per tahun, apa per 2 tahun, atau per 6 bulan dari hasil usahanya Babe Juki? Iya, Pernah nggak? itu setahun sekali. Alhamdulillah be, saya jalanin. Oh, memang ada jadwalnya. Iya bukan ada jadwalnya, memang udah saya niatin. Oh iya, memang sudah melakukan itu setiap tahun sekali. Iya, sudah saya niatin. Walaupun bahasanya saya lagi kagak punya duit, tetap saya keluarin. Gede atau kecilnya, bisa gede ya gede, bisa kecil. Yang penting saya keluarin. Nah tadi kan setahun sekali memang ada planning seperti itu. Iya, Itu cara mengumpulkannya seperti apa? Bagaimana? lah saya tabung, saya matiin. Per Per hari 20.000. oh Setiap hari nabung ya. Ini kunci suksesnya dia melaksanakan Berbagi. bukan berbagi, dalam agama kita apa disebut? Zakat. Sedekah, zakat. Zakat. Ini kuncinya sebetulnya. Iya. Mantap ini. Jangan ditinggalin. Iya, tiap dagang itu bang saya temuin itu 20.000. Saya kagak punya duitnya, jangan sampai dibuka. Ntar puasa baru kita buka, kita bagiin yang berhak. Nah, Kunciannya. satu kita bagiin yang berhak, walaupun ada lebihnya kita bakal perek. Kan kalau kata agama mengajarin ya katanya nih, saya juga pernah tahu katanya usaha 11 bulan bakal 1 bulan. Dalam artian yaitu 11 bulan kita nyari duit, sebulan kita libur, kita ibadah, kita tambahin. Istirahat ya. Mungkin itu Oh, salah satu tips yang bikin ketoprak Babe itu itu tujuannya kayak Karismanya gitu. Buat teman-teman sahabat Teras Ruby juga nanti kan ketika mendengar cerita begini bisa niru, ya. bisa menjadi acuan buat mereka. Jadi banyak Sisihkan. Iya. anak yatim yang ngedoain Babe nih. Nah, Sehingga jadi itu. laris dagangannya. Ya. Nah, pesan untuk anak muda sekarang nih, zaman sekarang pesan untuk anak muda gimana? Ya kalau pesan saya begini sama anak muda sekarang ya enggak. Apalagi zaman sekarang kan kerjaan susah. Kita baru lulus cari kerjaan susah. Kelamaan nganggur udah kadaluarsa susah lagi kerja. Apa aja kita kerjain nggak perlu gengsi. Yang penting halal. Oh, yang penting halal apa aja kita jalanin. Yang penting halal. Nah, Babe begini. Babe juga kan orang Betawi asli nih ya. Ngelotok banget ya. Iya. Ada nggak nih satu bahasa nih, bahasa Betawi nih,
yang kira-kira orang lain nanti bisa tahu bahasa Betawi apa? Satu kata. Ya kalau Betawi sih kebanyakan umumnya dibilang nyablak. 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 Apa tuh nyablak? Nyablak itu ya begini kalau ngomong. Rotos. Kira saya nyablak itu yang suka dimakan sama anak-anak. Itu cewek. sebelah. Nah dipakainya pada saat apa tuh nyablak? Kayaknya kalau orang Betawi sampai lagi sih mama ya udah pasti nyablak banget dah. Iya, biar kata lelaki juga nyablak. Lah orang jadi ngomongnya nyablak banget. Ya. Pas lagi ngomong gitu nyerocos. Kadang Iya. mulut lo galak mulu ini, buset laki-laki galak banget, ngomong nyablak banget, tapi hatinya belum tentu galak. Nah untuk soto Emang. teras rumpi nih, jadi nyablak. Ingetin nyablak itu bahasa Betawi yang artinya tuh nyerocos. Nyerocos. Bawel kali ya. Ya kayak kacang digoreng. Ya, kan begitu kalau kata anu. Sip dah Babi Juki, Nah, Bang Soy, Ya be. Bang Upon, Iya, Be. kita pantun dulu dah. Ya kayaknya udah 1 jam lebih nih kita ngobrol ngomong kagak. Ini Nggak nih, terasa waktu nggak ya. terasa ini. Iya, iya, iya. Apa yang sudah. Benar. Ya, saking asik dan serunya Betul. bersama Jawara Ujung Menteng, pedagang Ketoprak. Ayo kita ngantuk. Jawara ketoprak. Jalan-jalan ke Bekasi Utara, Pulangnya bawa kali jati. Babe Juki emang Jawara. bikin ketopraknya pakai Hati. Hati. Gitu. Ini Jangan lupa ikuti terus siaran kita di teras Rumpi bersama Bang Upon, Bang Asoy. Di episode ini 13 kita bersama Babe Juki. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras rumpi tempat cerita tentang dunia, tentang rasa. Teras rumpi santai saja, semua hangat apa adanya. Dari teras jadi cerita, disimpan rapi di kepala. Teras rumpi, teras rumpi.